Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 2 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 266 Kolam Esensi. Jadi namamu Chu Feng, lumayan, bukan nama yang jelek. Chu Feng, kamu tidak perlu sopan, bangunlah, kamu bisa menerobos dari tingkat keempat Lingwu ke tingkat ketujuh Yuanwu di 1 tahun. Bakat baik-baik saja, tidak sia-sia aku memberimu kekuatan spiritual hari itu, dan aku akan memberimu peta untuk masuk ke sini. Ikutlah denganku, aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu sejak lama, dan saya hanya menunggu Anda untuk mengambilnya. Pendiri Azure Dragon merasa puas setelah mengukur Chu Feng, dia berbalik dan berjalan ke kedalaman aula. Tapi Chu Feng tidak boleh lalai, tetapi buru-buru mengikuti, tetapi pada saat yang sama, dia merasa lebih mengagumi Tao Qinglong di dalam hatinya, karena dia yakin dari kata-kata Tao Qinglong bahwa kekuatan spiritualnya benar-benar dibuka olehnya. Orang tua ini memiliki 2 trik. Meskipun kekuatan spiritualmu lahir bersamamu, itu tidak diberikan olehnya, tetapi jika bukan karena kekuatan spiritual yang dia paksakan padamu, menembus segel pengekangan, aku khawatir spiritualmu kekuatan tidak akan ditemukan sampai monyet bertahun-tahun, tetapi Anda tidak dapat bertemu dengan saya. Dan tidak mungkin membuat peningkatan sebesar itu dalam waktu singkat, Egi mengingatkan. Jadi, kekuatan spiritual benar-benar dapat diberikan? Selama ada sejumlah kekuatan, bahkan orang tanpa kekuatan spiritual dapat memberinya kekuatan spiritual, pasti benar. Tentu saja, hanya saja orang yang dapat menerima kekuatan spiritual harus memiliki fisik yang cukup kuat. Beberapa orang yang mengejar dan membunuhmu hari itu juga menerima kekuatan spiritual, dan mereka mati karena tidak tahan dengan kekuatan spiritual. Selain itu, orang yang memberikan kekuatan spiritual haruslah seorang spiritualis dunia, hanya dengan cara pesona kekuatan spiritual dapat ditransfer ke tubuh orang lain. Selain itu, spiritualis dunia setidaknya harus memiliki sarana seorang spiritualis dunia berjubah biru. Jelas Egi. Apa? Seorang spiritualis dunia berjubah biru? Mungkinkah pendiri sekte itu adalah seorang spiritualis dunia berjubah biru? Chu Feng sangat terkejut. Tidak ada yang mengejutkan. Dari sudut pandangku, tingkat kultivasinya selama hidupnya mungkin tidak terbatas pada yang berjubah biru. Dia mungkin sangat dekat, atau mencapai tingkat spiritualis dunia berjubah ungu, kata Egi. Sangat kuat. Chu Feng tidak bisa membantu tetapi tersentak. Melihat pendiri Azure Dragon, dia tidak bisa membantu menunjukkan sedikit rasa hormat. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Chu Feng tidak lagi begitu terkejut. Lagi pula, pendiri Azure Dragon adalah ahli nomor 1 di benua Kyushu saat itu. Tidak mengherankan bahwa orang seperti itu memiliki sarana spiritualis dunia berjubah ungu. Chu Feng, roh dunia dalam tubuhmu luar biasa. Begitu banyak asal dapat ditelan dalam waktu sesingkat itu. Nafsu makannya cukup besar. Tiba-tiba, Taoist Qinglong berkata, "Patriark, kamu." Mendengar kata-kata ini, Chu Feng terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa roh dunia dalam tubuhnya telah dilihat oleh pihak lain. Jangan gugup. Dengan bakatmu, tidak mengherankan jika roh dunia bersedia membantumu. Selain itu adalah roh dunia yang sangat kuat. Ini bisa dikatakan hal yang baik. Aku sangat senang untukmu. Pendiri Azure Dragon saya tersenyum bahagia. Melihat Patriark tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, Chu Feng merasa lega, jadi dia buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Patriark, dari mana tulang-tulang itu berasal? Apa yang menyebabkan begitu banyak orang kuat dimakamkan di sini?" Sejujurnya, ada makam kaisar di Qingzhou, dan ini adalah salah satu pintu masuk ke makam kaisar. Saat itu, banyak orang kuat datang ke sini untuk membuka makam kaisar, tetapi pada akhirnya mereka semua mati di sini.
Mereka yang berada di luar hanya yang pertama mati. Di kedalaman penguburan kaisar, bahkan tulang-tulang yang kuat di dunia Tianwu dapat ditumpuk menjadi gunung, kata pendiri Azure Dragon. Makam kaisar ini sangat menakutkan. Chu Feng terkejut. Tapi Egi di tubuh Chu Feng sangat gembira dan berkata kepada Chu Feng, "Chu Feng, cepatlah, tanyakan orang tua ini, di mana sisa-sisa orang kuat di alam bela diri surgawi." Tapi sebelum Chu Feng bertanya, pendiri Azure Dragon memimpin dan berkata, "Katakan pada roh dunia di tubuhmu untuk tidak memikirkan asal-usul sisa-sisa itu, karena kamu tidak bisa masuk ke sana sama sekali, bahkan aku pun tidak." Mendengar ini, Chu Feng tidak mengajukan pertanyaan lagi, karena dia menemukan bahwa pendiri Azure Dragon sangat kuat sehingga dia seperti cacing gelang di perutnya, dan dia benar-benar dapat melihat apa yang dia pikirkan, bahkan sampai telurnya. Pemikiran. Selama perjalanan selanjutnya, pendiri Azure Dragon hanya bertanya tentang pengalaman Chu Feng dalam 1 tahun terakhir, tetapi dia tidak pernah bertanya tentang Azure Dragon. Terlihat bahwa lelaki tua ini tampaknya tidak peduli dengan sekte yang dia dirikan. Setelah menempuh perjalanan jauh, keduanya akhirnya sampai di sebuah kolam. Kolam ini sangat aneh, kedalaman airnya kurang dari 2 meter, namun tidak berdasar dan mengeluarkan gas seperti kabut. Yang paling penting adalah bahwa Chu Feng merasakan aliran energi langit dan bumi, energi spiritual, kekuatan asal, dan bahkan energi yang sangat dalam di dalam air, yang semuanya dapat dirasakan di dalam air ini. "Patriark, air di sini!" Chu Feng terkejut, karena dia tahu bahwa air ini pasti harta karun, harta yang sangat membantu budidaya. Anggap saja dia sebagai contoh, bahkan jika dia menembus level dari alam, dia membutuhkannya. Ini adalah sumber daya yang sangat besar. Tetapi energi yang dalam dan energi asal di kumpulan ini dapat sepenuhnya membantunya menerobos secepat mungkin. "Ini adalah hadiah yang kusiapkan untukmu, kolam esensi." Kolam esensi mengandung aura, energi, dan kekuatan yang dalam. Untuk praktisi bela diri, ini sangat membantu. Kamu berlatih di kolam ini, selama pemahamanmu cukup kuat, setelah beberapa hari, kamu seharusnya bisa menembus ke tingkat ke-8 Yuan Wu. Penasihat Tao Qinglong menjelaskan. Plop, tapi saat ini, Chu Feng tidak sabar untuk melompat ke dalamnya. Tepat setelah Chu Feng melangkah ke dalamnya, energi spiritual, kekuatan asal, dan energi yang mendalam di kolam esensial mulai berubah menjadi lapisan pusaran air, dengan panik bergegas menuju Chu Feng, dan sedang diserap dan disempurnakan oleh Chu Feng. Pemahaman anak ini agak menakutkan. Jika Anda melihatnya seperti ini, saya khawatir itu tidak akan memakan waktu beberapa hari. Anda seharusnya bisa menembus Yuan Wu tingkat 8 hanya dalam 1 hari, di air yang bergulung di kolam, dan melihat Chu Feng yang percaya diri. Qinglong sang Taois mengelus janggutnya yang seputih salju dan tersenyum bahagia. "Om." Tapi pada saat ini, di kolam esensi, fluktuasi aneh tiba-tiba muncul, dan aura Chu Feng naik dengan cepat, mencapai tingkat ke-8 Yuan Wu. Pada saat ini, ekspresi tenang Tao Qinglong tiba-tiba berubah drastis, menunjukkan berbagai kejutan, dan dia tidak bisa lagi tenang. Bab 267 Permintaan. Chu Feng mengoperasikan seni yang mendalam di kolam esensi, dan auranya mulai meningkat dengan cepat. Energi yang bercampur dengan energi spiritual dan energi yang mendalam terus-menerus mengalir ke tubuh bagian dalamnya dan diserap olehnya. Dan di bawah dorongan energi agung ini, tidak lama setelah Chu Feng menerobos ke tingkat ke-8 Yuan Wu, dia mengantarkan kesempatan untuk menerobos lagi, terus menerobos, dan berhasil melangkah ke tingkat ke-9 Yuan Wu dalam sekali jalan. Pada saat ini, Chu Feng sangat gembira, karena esensi Pon terlalu kuat, dan Chu Feng hanya merasa bahwa menerobos ke alam Xuan Wu adalah harapan. Namun, tak lama setelah melangkah ke lapisan ke-9 Yuan Wu, Chu Feng menemukan tanpa daya bahwa energi agung berkurang, dan pada akhirnya dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun energi.
Chu Feng membuka matanya, menyebarkan kekuatan spiritualnya, dan menemukan bahwa energi di kolam esensi tidak berkurang setebal sebelumnya. Tetapi mengapa dia tidak bisa menyerapnya saat ini? Bocah, tubuhmu sepertinya sedikit istimewa. Pada saat ini, pendiri Azure Dragon yang berdiri di tepi kolam berbicara, dan di matanya yang dalam ada juga ekspresi kaget. Patriark, apa maksudmu? Sementara Chu Feng terkejut, dia juga bingung. Dia terkejut bahwa pendiri Azure Dragon dapat melihat bahwa tubuhnya istimewa. Sekarang, mengapa dia tidak bisa menyerapnya? Kolam esensi ini sangat istimewa. Meskipun energi di dalamnya kuat, energi yang dapat diserap seseorang terbatas. Biasanya, selama pemahaman orang itu tidak buruk, energi yang disediakan oleh kolam esensi ini cukup untuknya dari tingkat pertama Lingwu hingga puncak Xuanwu, beberapa tahun, atau bahkan lebih pendek. Kamu jelas yang tercepat yang pernah saya lihat untuk menyerap energi di kolam esensi ini. Begitu cepat, kamu menelan semua energi yang dibutuhkan orang lain bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun, untuk menyerap sesaat lagi. Cara melahapmu yang mengerikan bukan lagi sekadar masalah bakat. Bahkan jika kamu melatih keterampilan sihir, tidak mungkin melakukan ini, jadi ini menunjukkan bahwa tubuhmu sangat istimewa, begitu istimewa sehingga secara otomatis dapat melahap energi paling murni. Untuk Anda gunakan, apakah saya benar? Taoist Qinglong memandang Chu Feng sambil tersenyum dan menganalisis. Patriark benar. Tubuh murid memang agak istimewa. Selama saya memiliki banyak sumber daya yang saya miliki, kultivasi saya dapat tumbuh sangat cepat. Inilah mengapa saya dapat menembus ke tingkat ini dalam waktu 1 tahun. Hanya saja semakin tinggi tingkat kultivasi saya, semakin menakutkan sumber daya yang saya butuhkan, seperti yang Anda katakan, Patriark. Saya menggunakan momen untuk menyerap energi yang hanya dapat diserap orang lain selama beberapa dekade, dan apa yang saya serap sangat murni. Namun, energi yang orang lain dapat melangkah ke puncak Xuanwu bersamaku, baru saja menembus dari tingkat ke-7 Yuanwu ke tingkat ke-9. Kali ini, Chu Feng tidak lagi menyembunyikannya, tetapi mengakui fakta khusus tubuhnya. Pertama-tama, di depan Taoist Qinglong, sangat sulit baginya untuk menyembunyikan apapun, karena pengalaman pihak lain terlalu kaya, sulit baginya untuk lepas dari pandangan pihak lain. Selain itu, karena pendiri Azure Dragon bersedia membantunya meningkatkan kultivasinya, Chu Feng juga sangat berharap bahwa kultivasi kuat pendiri Azure Dragon ini, dalam penguburan kaisar ini, dapatkah dia menggunakan sumber daya kultivasi lain yang lebih kuat untuknya? Itu akan sangat bagus. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam perjalanan seni bela diri, paling tabu untuk terburu-buru demi kesuksesan cepat dan keuntungan instan. Dengan membabi buta mengandalkan melahap sumber daya kultivasi seperti obat primordial dan obat misterius untuk meningkatkan tingkat kultivasi. Meskipun itu benar bahwa basis kultivasi dapat sangat ditingkatkan dalam waktu singkat, tetapi saya ingin menerobos di masa depan. Kemacetannya sangat sulit. Kultivasi Anda tanpa terpengaruh, ini adalah keuntungan yang tidak dimiliki orang lain. Apakah itu baik atau buruk, itu semua tergantung padamu. Taoist Qinglong tertawa. Murid mengerti. Chu Feng mengangguk, karena dia mengerti arti dari kata-kata pendiri Azure Dragon. Dia memberitahu Chu Feng bahwa fisik khusus Chu Feng dapat dikatakan sebagai hal yang baik atau buruk. Adapun apakah itu baik atau buruk, itu semua tergantung pada Chu Feng sendiri, artinya, semuanya tergantung pada Chu Feng. Kemampuan Feng sendiri. Implikasinya adalah dia tidak akan lagi menggunakan sumber daya kultivasi untuk membantu Chu Feng. Jika Chu Feng ingin meningkatkan kultivasinya, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Chu Feng, sebagai spiritualis dunia, tidakkah kamu bertanya-tanya mengapa aku bisa bertahan setelah berubah menjadi kesadaran spiritual? Tiba-tiba,
Pendiri Azure Dragon bertanya sambil tersenyum. Patriark memiliki kekuatan supernatural yang hebat, jadi dia pasti memiliki metode khusus untuk membuatmu abadi. Jawab Chu Feng dengan hormat. Haha, keabadian? Kamu terlalu memikirkanku. Setelah mencapai tingkat tertentu dalam kultivasi seni bela diri, kamu memang bisa mengambil nyawamu dari langit dan memperpanjang umurmu. Manfaatnya hanya bisa didapat kemudian dan harapan. Hidup bervariasi sesuai dengan bakat individu. Biasanya, sangat mungkin bagi martial lord yang kuat untuk hidup 100 tahun lebih lama dari orang biasa, tapi sayang sekali saya gagal melangkah ke dunia itu. Tentu saja, bahkan jika saya melangkah ke dunia itu, 200 tahun akan berlalu sekarang, dan aku seharusnya berubah menjadi debu. Tapi Chu Feng, kamu benar, yaitu aku punya metode khusus yang bisa membuatku tetap hidup setelah kematian, dan itu semua tergantung pada harta yang saya ambil di pemakaman kaisar saat itu. Pendiri Azure Dragon tersenyum sedikit, dan terus berjalan jauh ke dalam aula. Melihat ini, Chu Feng buru-buru mengikuti, dan setelah berjalan 5 kilometer, sebuah peti mati kristal muncul di depan. Kecemerlangan samar bertahan di luar peti mati kristal, dan mayat tergeletak di dalamnya. Dan wajah mayat itu persis sama dengan wajah Tao Qinglong di samping Chu Feng saat ini, tapi itu adalah entitas nyata, bukan kesadaran. Setelah ribuan tahun, tubuh Tao Qinglong tiba-tiba utuh. Chu Feng, lihat cepat, itu adalah manik di tangannya, itu adalah manik yang membuat mayat dan kesadarannya abadi, Eiji mengingatkan. Pada saat ini, Chu Feng juga menemukan bahwa di tangan Taoist Qinglong memang ada manik seukuran telapak telur, dan kecemerlangan yang menutupi peti mati kristal dipancarkan dari manik itu. Meskipun bola ini gagal menyelamatkan hidupku di pemakaman kaisar, itu dapat menjaga tubuh dan kesadaranku tetap abadi setelah aku mati. Ini benar-benar harta karun. Ya. Jadi setelah 100 tahun lagi, kesadaran spiritualku akan melemah, dan mayatku akan melemah. Akan membusuk, bahkan jika aku menggunakan cara khusus untuk menunda waktu kematian, itu akan tetap bertahan. Jadi Chu Feng, alasan mengapa aku membawamu ke sini, sebenarnya, aku punya sesuatu untuk meminta bantuanmu. Tiba-tiba, pendiri Azure Dragon menatap Chu Feng dengan tatapan memohon. Bab 268 Kelahiran Kembali. Patriark, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja padaku, selama murid itu bisa melakukannya, bahkan jika kamu naik gunung pedang atau turun ke lautan api, kamu tidak akan ragu untuk melakukannya. Melihat ini, Chu Feng membuat janji. Karena seperti yang Dandan katakan, jika dia tidak menerima bantuan dari pendiri Azure Dragon di makam 10.000 tulang, mustahil baginya untuk membuat kontrak dengan Dandan sekarang. Jika bukan karena bantuan Eiji, dia tidak akan bisa mencapai apa yang dia hari ini tanpa perlindungan Eiji, dia tidak akan tahu berapa kali dia akan mati. Jadi untuk patriark ini, Chu Feng masih berterima kasih. Bagian bawah hatinya. Chu Feng, apa yang aku ingin kamu lakukan tidak seserius apa yang kamu katakan. Selain itu, aku hanya bertanya, bukan memesan. Mayat saya membusuk, bantu saya menggabungkan kesadaran spiritual saya dengan mayat itu. Pendiri Azure Dragon tertawa. Kesadaran spiritual dan fusi mayat. Chu Feng sedikit mengernyit, merasa bingung. Meskipun dia adalah seorang spiritualis dunia, dia belum pernah mendengar tentang fusi kesadaran spiritual dan mayat. Terus terang, itu untuk membantu tulang lamaku dibangkitkan dan dilahirkan kembali. Taoist Qinglong tersenyum lebih cerah. Apa? Kebangkitan? Ini? Pada saat ini, Chu Feng tidak bisa tenang lagi. Tepatnya, pendiri Azure Dragon sudah mati, dan dia sudah lama mati. Sekarang dia ingin Chu Feng membantu dia bangkit kembali. Chu Feng merasa sangat malu,
karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana membantunya. Jangan bersemangat, dunia ini penuh dengan keajaiban, kesadarannya abadi, dan sisa-sisanya tidak. Selama ada metode yang cukup kuat, dan dengan bantuan harta abadi, orang mati memang bisa dibawa kembali. Untuk hidup. Sekarang sisa-sisa saya tidak hancur. Bahkan kesadaran spiritual saya sama seperti sebelumnya, tanpa kerusakan apapun, dan bola itu memiliki kekuatan untuk membuat saya abadi selama ribuan tahun, jadi saya dapat menggunakannya untuk membantu. Saya bangkit dari kematian. Saat ini, semuanya sudah siap, satu-satunya hal yang hilang adalah orang yang bisa membantu saya. Orang yang saya bangkitkan, orang ini, harus menjadi spiritualis dunia. Tapi kamu juga tahu betapa world spiritist merindukan asal-usul dan membutuhkan harta. Patriark, jika kamu memiliki sesuatu untuk ditanyakan, selama murid dapat melakukannya, bahkan jika itu adalah gunung pedang atau lautan api, itu tidak akan ragu. Melihat ini, Chu Feng membuat janji yang kuat. Karena seperti yang dikatakan Egi, jika dia tidak menerima bantuan Taoist Qinglong di makam 10.000 tulang, tidak mungkin dia membuat kontrak dengan Egi. Jika itu bukan. Karena dengan bantuan Egi, dia tidak akan bisa mencapai apa yang dia hari ini. Tanpa perlindungan Egi, dia akan mati berkali-kali, jadi untuk patriark ini, Chu Feng masih bersyukur dari lubuk hatinya. Chu Feng, apa yang saya ingin Anda lakukan tidak seserius yang Anda katakan. Selain itu, saya hanya bertanya, bukan memesan. Mengenai apa itu, saya hanya berharap Anda dapat membantu saya menyatukan kesadaran saya dengan mayat saya sebelum kesadaran saya menghilang dan sebelum tubuh saya membusuk. Pendiri Azure Dragon berkata sambil tersenyum. Perpaduan antara kesadaran spiritual dan mayat. Chu Feng sedikit mengernyit, merasa bingung. Meskipun dia adalah seorang spiritualis dunia, dia belum pernah mendengar tentang perpaduan kesadaran spiritual dengan mayat. Oh, terus terang, itu untuk membantu tulang lamaku untuk hidup kembali. Kelahiran kembali. Pendiri Azure Dragon tersenyum lebih cerah. Apa, kebangkitan? Ini? Pada saat ini, Chu Feng tidak bisa tenang lagi. Tepatnya, pendiri Azure Dragon sudah mati, dan dia sudah lama mati. Sekarang dia ingin Chu Feng membantunya bangkit, yang benar-benar membuat Chu Feng merasa sangat malu, karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana membantunya. Jangan bersemangat, tidak ada keajaiban di dunia, kesadarannya abadi, dan sisa-sisanya tidak. Selama masih ada metode yang cukup ampuh, dan dengan bantuan harta abadi, orang mati memang bisa dihidupkan kembali. Sekarang jasad saya utuh, dan bahkan kesadaran spiritual saya sama seperti sebelumnya, tanpa kerusakan apapun, dan bola itu memiliki kekuatan untuk membuat saya abadi selama ribuan tahun, jadi saya dapat menggunakannya secara alami untuk membantu saya bangkit dari kematian. Saat ini, semuanya sudah siap. Satu-satunya hal yang hilang adalah seseorang yang dapat membantu saya bangkit kembali. Orang ini pasti seorang spiritualis dunia. Tapi kamu juga tahu betapa kuatnya keinginan spiritualis dunia untuk asal-usul dan harta karun. Apakah itu mayat utuhku, bola abadi, atau bahkan perasaan ilahiku, mereka semua kebetulan adalah roh dunia. Hal yang membuat Tuan tergila-gila. Jadi saya harus memastikan bahwa spiritualis dunia ini tidak akan mengorek harta saya dan bersedia membantu saya untuk dilahirkan kembali. Dan apakah Anda bersedia membantu saya? Pada saat ini, tatapan mata Tao Qinglong berubah, itu menjadi semakin mendalam. Ya, murid saya tentu saja bersedia. Jika Patriark bisa dilahirkan kembali, maka sekolah Azure Dragon saya pasti bisa bangkit. Dan murid saya juga akan terlindungi. Saya tidak akan lagi takut mendapat masalah dan tidak satu akan berurusan dengan akibatnya. Kepala Chu Feng mengangguk seperti drum mainan. Itu dari hati.
Sejak bergabung dengan sekolah Azure Dragon, tidak peduli bagaimana para murid memperlakukannya atau bagaimana para tetua memperlakukannya, banyak tetua, termasuk suzerain saat ini, memperlakukannya dengan sangat baik dan menyelamatkan nyawanya berkali-kali, jadi ini menyebabkan kasih sayang Chu Feng untuk Azure Sekolah Naga sangat dalam. Sekarang pendiri sekte dapat dibangkitkan, Chu Feng secara alami bersedia membantunya. Hahaha, aku benar-benar tidak salah paham dengan orang itu, tapi Chu Feng, jika kamu ingin membantuku, kamu tidak bisa hanya membicarakannya, kamu harus bekerja keras. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya menjadi jubah abu-abu sekarang. Apakah Anda seorang spiritualis dunia? Taoist Qinglong bertanya sambil tersenyum. Chu Feng mengangguk. Ya, menjadi seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu pada usia seperti itu menunjukkan bahwa bakatmu dalam roh dunia juga sangat kuat. Tapi jika kamu ingin membantuku memadukan kesadaranku dengan sisa-sisa, kamu akan membutuhkan kemampuan seorang jubah ungu. Spiritualis dunia. Oke. Pendiri Azure Dragon tertawa. Spiritualis dunia jubah ungu? Itu. Chu Feng tercengang dan sangat ketakutan. Spiritualis dunia jubah ungu? Itu adalah legenda yang tidak ada di seluruh benua Kyushu. Jangan takut. Aku tidak langsung membiarkanmu menjadi spiritualis dunia berjubah ungu. Aku bisa bertahan setidaknya selama 100 tahun. Aku percaya itu dengan bakatmu, selama kamu memberikannya sejumlah waktu, Anda akan dapat mencapai tingkat itu. Taoist Qinglong menepuk bahu Chu Feng, lalu meraih tangannya ke arah peti kristal, bola cahaya terbang keluar, jatuh ke telapak tangan Tao Qinglong, dan menepuk dahi Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng ingin menghindar, tetapi kecepatan lawan terlalu cepat ketika Chu Feng bereaksi, kelompok cahaya aneh sudah memasuki pikiran Chu Feng. Wow! Rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan Chu Feng memegangi kepalanya di tangannya dan tidak bisa menahan melolong, tetapi rasa sakit yang menyengat ini hanya berlangsung sesaat dan kemudian menghilang. Setelah memulihkan kewarasannya, Chu Feng terkejut menemukan bahwa di dalam tubuhnya sesuatu yang ekstra muncul di benak saya. Itu sebenarnya adalah metode budidaya seni yang mendalam, dan itu juga merupakan buku seni mendalam yang mendalam. Anda harus tahu bahwa apa yang dipraktikkan Chu Feng sekarang adalah seni mendalam dasar. Hanya sekte kelas 1 tingkat atas di Qingzhou yang memiliki seni mendalam menengah. Sedangkan untuk seni mendalam tingkat lanjut, tampaknya tidak ada yang memilikinya di Qingzhou. Seni mendalam seperti itu, pada saat ini dia benar-benar memilikinya. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak bersemangat? Dia sangat gembira. Mengajarimu seni bela diri yang terlalu kuat hanya akan membawamu bencana kematian, tetapi Suangong berbeda. Suangong tersembunyi di dalam. Meskipun itu dapat meningkatkan kekuatan tempurmu, orang hanya akan mengagumi bakatmu, tetapi mereka jarang meragukannya. Begitu ya, Anda telah mengolah buku seni mendalam tingkat tinggi. Tapi jangan khawatir, selama Anda dapat membantu saya menggabungkan kesadaran saya dengan mayat dan membiarkan saya dilahirkan kembali, maka saya tidak hanya akan mengajari Anda seni bela diri yang unggul, tetapi juga mengajarimu teknik rahasia yang tak tertandingi di dunia, pendiri Azure Dragon berkata dengan sungguh-sungguh. Teknik rahasia. Mendengar kata-kata ini, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi mengencangkan hatinya. Seperti yang dia pikirkan, pendiri Azure Dragon memang mendapatkan manfaat besar di sini saat itu, dan dia benar-benar menguasai teknik rahasia. Namun, Chu Feng juga memiliki keraguan. Teknik rahasia itu tersembunyi di tubuh seseorang, dan dia tidak bisa mendiktekannya sama sekali, kecuali dia bersedia melepaskan metode teknik rahasia yang kuat dan menyebarkannya pada dirinya sendiri. Tapi siapa yang akan melepaskan metode yang begitu kuat dan menyebarkannya kepada orang lain? Bisakah pendiri Azure Dragon bersedia melakukan ini? Setelah itu, Chu Feng mengobrol lama dengan pendiri Azure Dragon.
pendiri sekte, dan tahu dari samping bahwa pendiri Azure Dragon adalah orang yang kuat di puncak Tianwu saat itu, dan dia hampir melangkah ke Martial Lord Realm. Menjadi generasi pejuang. Hanya saja, dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia tetap meninggal di makam kaisar ini. Dari sini kita bisa melihat betapa mengerikan bahaya makam kaisar ini, dan betapa hebatnya pemilik makam kaisar ini. Setelah mengobrol sebentar, Chu Feng juga tidak ingin mengganggu istirahat pendiri Azure Dragon, jadi dia pergi. Ketika Chu Feng pergi, pendiri Azure Dragon mengingatkan Chu Feng untuk tidak memberitahu siapapun tentang dia yang masih hidup atau penguburan kaisar. Dan Chu Feng secara alami setuju, karena kecuali dia dipaksa untuk melakukan hal semacam ini, dia tidak akan pernah memberitahu orang lain bahkan jika pendiri Azure Dragon tidak mengingatkannya. Setelah beberapa liku-liku, Chu Feng akhirnya berhasil meninggalkan pintu masuk makam kaisar dan kembali ke hutan Gunung Lingyao. Pada saat ini, Chu Feng sedang dalam suasana hati yang baik. Perjalanan singkat 1 hari ini tidak hanya meningkatkan kultivasinya secara signifikan, tetapi juga melangkah ke puncak Yuanwu, tingkat ke-9 Yuanwu. Dia juga mendapat buku seni mendalam tingkat tinggi, dan bahkan Egi meningkatkan kultivasinya 2 tingkat dan melangkah ke tingkat ke-3 Xuanwu. Panen semacam ini tidak signifikan, yang secara alami membuat Chu Feng sangat gembira. Chu Feng, patriark pendirimu tidak bisa dipercaya. Tapi saat Chu Feng sangat gembira, suara Egi yang sangat khawatir tiba-tiba terdengar. Bab 269. Egi, kenapa kamu mengatakan itu? Kata-kata tiba-tiba Egi membuat Chu Feng sedikit bingung. Pendiri Azure Dragon jelas sangat baik dan banyak membantunya, jadi mengapa dia tidak bisa dipercaya? Kamu masih terlalu muda. Kamu mempercayainya 100 kali karena kebaikannya kepadamu dan karena dia adalah pendirimu. Tetapi kamu berdiri dalam sudut pandangnya, pikirkan baik-baik, dan pikirkan baik-baik, apakah kamu layak untuk kepercayaannya? Kenapa dia sangat mempercayaimu? Dan wawasan khusus Anda dapat melihat bahwa dia adalah karakter yang sangat kuat. Jika saya tidak salah, dia pasti bukan satu-satunya yang mencari makam kaisar saat itu. Apa yang Anda dan saya lihat puluhan ribu tulang belulang mungkin menjadi korban yang melangkah ke makam kaisar bersamanya. Begitu banyak master memasuki makam kaisar, mengapa dia satu-satunya yang selamat? Anda tahu, ketika menghadapi musuh yang sangat kuat, Anda pasti bisa dibunuh dengan satu gerakan, bahkan indera ilahi Anda akan menampar Anda dan San. Dia tidak diberikan kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi dia selamat dan mendapat bola yang berharga. Ditambah lagi, Anda juga mengatakan bahwa alasan mengapa pendiri Azure Dragon dapat memiliki basis kultivasi seperti itu adalah karena manfaat yang diperoleh makam kaisar. Jadi dia harus tahu lebih banyak tentang makam kaisar daripada orang luar, jadi kematian orang-orang itu. Cukup, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Anda ingin berbicara tentang orang-orang yang meninggal saat mencari makam kaisar. Semua mereka semua digunakan oleh patriark, kan? Egi diinterupsi oleh Chu Feng sebelum dia selesai berbicara. Itu benar, jika orang-orang itu benar-benar memasuki makam kaisar bersamanya, maka kebanyakan dari mereka digunakan olehnya. Orang-orang seperti itu memiliki masalah dengan karakter mereka. Apakah menurutmu perlu untuk menjadi kredibel? Kata Egi membenarkan. Jangan katakan bahwa ini hanya kecurigaanmu. Bahkan jika kematian orang-orang itu benar-benar disebabkan oleh patriark, kemungkinan besar mereka semua adalah musuh patriarkku. Mereka adalah yang pertama tidak menguntungkan patriarkku. Dalam pendek, sejarah telah menjadi di masa lalu, apalagi hidup dan mati orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan saya tidak ingin mengejarnya. Itu bodoh, jadi saya akan memperhatikan. Selain itu, ketika saya memiliki dunia jubah ungu dengan metode guru spiritual, bahkan jika patriark menggunakan saya, dia mungkin tidak akan dapat menyakiti saya, kata Chu Feng dengan percaya diri. Yah,
Perlakukan saja aku sebagai orang yang mencurigakan. Lagi pula, sangat sulit bagi orang tua seperti itu untuk mempercayai seseorang dengan mudah. Melihat Chu Feng percaya diri, Egi tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada titik ini, keduanya kembali ke area inti sekolah Azure Dragon dengan keuntungan yang mereka peroleh dari Taoist Azure Dragon. Chu Feng datang ke kediaman Su Mei terlebih dahulu. Sejak dia akan pergi ke Jezo hari itu, mereka berdua bertukar kata singkat, tetapi mereka tidak berbicara lama untuk waktu yang lama. Chu Feng juga sangat merindukan gadis kecil ini. Sekarang itu dia memiliki waktu yang langka. Chu Feng secara alami ingin memujuknya. Sepanjang jalan, semua murid dan tetua akan melangkah maju untuk memberi hormat kepada Chu Feng ketika mereka melihat Chu Feng, dan bahkan melewati tempat para murid perempuan berkumpul, mereka akan mendengar jeritan, dan ketika mereka melihat ke samping, mereka dapat menemukan bahwa itu gadis-gadis menatap lurus ke arah Chu Feng. Chu Feng seperti serigala, seperti harimau. Mengenai situasi ini, Chu Feng juga merasa cukup nyaman. Ini adalah rasa hormat yang dia peroleh dengan kekuatannya sendiri. Setidaknya di sekolah Azure Dragon, dia bukan lagi bocah yang ditertawakan semua orang, tetapi semua orang menghormatinya. Murid pertama yang ingin menjilat. Namun, Su Mei tidak ada di sekte, jadi Chu Feng datang ke kediaman Suro lagi, tapi tanpa diduga, Suro juga tidak ada. Awalnya Chu Feng sedikit khawatir, mengira itu tidak normal untuk sepasang gadis menghilang bersama. Tapi ketika dia tahu bahwa itu adalah ulang tahun kakak laki-laki mereka baru-baru ini, dan mereka pergi untuk bersenang-senang, Chu Feng merasa lega. Teman kecil Chu Feng, aku telah mencarimu dengan susah payah, orang tua. Tiba-tiba, suara yang akrab terdengar di belakang Chu Feng. Kepala sekolah melihat ke belakang, dan Chu Feng menemukan bahwa Li Changqing, raja dari sekte Naga Azur, berdiri di belakang Chu Feng sambil tersenyum, menatapnya. Kepala sekolah, auramu. Yang mengejutkan Chu Feng, aura Li Changqing telah berubah. Ini bukan lagi tingkat ke-7 Xuanwu. Hanya dalam beberapa hari, orang tuanya telah menembus ke tingkat ke-8 Xuanwu. Kultivasi semacam ini sama dengan Lin Ran saat itu, dia benar-benar telah melangkah ke ranah puncak Xuanwu. Kultivasi semacam ini agak luar biasa. Haha, awalnya aku berencana untuk menerobos ke tingkat ke-8 sebelum kamu dan Gong Luyun melakukan pertarungan hidup dan mati, tapi terobosan ini datang beberapa hari lebih lambat dari yang aku rencanakan, dan itu hampir membuatku kehilangan sekolah Azure Dragon. Teman kecil yang baik Chu Feng mengenal Tuan Qi Feng Yang, jika tidak, Yayasan 1000 tahun sekolah Azure Dragon saya mungkin benar-benar hancur oleh generasi saya, kata Li Changqing dengan nada bercanda. Oh, tuanku, Anda benar-benar membuat junior ini merasa malu dengan mengatakan ini. Chu Feng sedikit malu, karena jika Qi Feng Yang tidak datang, sekolah Azure Dragon akan benar-benar menghadapi kehancuran sekte hari itu, dan bencana ini disebabkan oleh dia sendiri. Haha, kamu masih akan malu, datang ke sini, datang dan minum teh denganku. Aku hanya punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Melihat ekspresi tiba-tiba malu Chu Feng, Li Changqing tertawa bahagia lagi. Setelah itu, Chu Feng dipanggil ke paviliun terpencil oleh Li Changqing. Dengan melambaikan lengan bajunya, dia melemparkan beberapa buku ke depan Chu Feng, dan berkata, Chu Feng, lihat ini. Saya tidak tahu apakah saya melihatnya, tetapi setelah melihatnya, Chu Feng terkejut dan menemukan dengan takjub bahwa ini sebenarnya adalah latihan tingkat menengah dan seni bela diri 6 tingkat, dan semuanya adalah ditulis oleh Taoist King Long. Mereka benar-benar ahli atas aksi itu pergi. Patriark saya dari sekte Azure Dragon adalah Taoist Azure Dragon. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak memiliki latihan menengah dan seni bela diri tingkat 6? Hanya saja dia terlalu kesepian sebelumnya, takut menjadi sasaran sekte lain dan datang untuk menjarahnya, jadi dia tidak mengungkapkan hal-hal ini kepada publik. Karena,
sebelum kamu memiliki kemampuan untuk menyimpan uang, lebih baik tidak mengungkapkan kekayaanmu, jika tidak itu hanya akan menyebabkan masalah yang tidak perlu dan bahkan membunuhmu. Keluarkan, jika tidak kamu akan diajak, meskipun sekolah Azur Dragonku memiliki telah dipromosikan menjadi sekte kelas 1, itu masih sekte kelas 2, kata Li Changqing. Tuan yang berdaulat benar-benar bijaksana dan terencana dengan baik, murid ini mengagumimu. Pada saat ini, Chu Feng mau tidak mau menundukkan tangannya pada Li Changqing dengan kagum. Karena dia menemukan bahwa lelaki tua Li Changqing benar-benar tidak sederhana, dia telah menyembunyikan namanya di area inti selama bertahun-tahun, tidak sia-sia menjadi petugas kebersihan yang lebih tua. Selain itu, Li Changqing juga membentuk seperangkat hukum sekte yang baru, yang membuat sekte Azur Dragon memiliki tampilan baru dan memiliki potensi besar untuk bangkit. Bab 270 Pernikahan. Hei, betapa kagumnya, sebagai penguasa, biarkan sekte Azur Dragonku begitu kesepian, aku benar-benar merasa malu dengan patriarku. Li Changqing menghela nafas dengan sangat lemah. Berdaulat, kehancuran sekolah Qinglong bukan disebabkan olehmu. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sebaliknya, sekolah Qinglong masih bangkit di bawah tanganmu. Jika patriark tahu, dia akan bangga padamu. Saat Chu Feng sedang berpikir, jika Li Changqing diberitahu berita bahwa Taoist Qinglong masih hidup dan kemungkinan besar akan dibangkitkan, dia bertanya-tanya bagaimana dia akan bereaksi. Oh, akan baik-baik saja jika patriark masih ada. Hei, jangan menyebutkan hal-hal yang tidak menyenangkan ini, Chu Feng. Sebenarnya, hal pertama yang ingin kuberitahukan padamu hari ini adalah urusan keluargamu. Aku tahu, setelah kamu mengalami rasa sakit menghancurkan keluargamu, kamu takut anggota keluargamu akan terluka, jadi kamu menempatkan mereka semua di tempat rahasia. Aku juga tahu bahwa meskipun sekolah Azur Dragon saat ini telah menjadi sekolah kelas 1, itu tidak diperlengkapi untuk menjaga keamanan dan kesehatan keluargamu. Tapi anggota keluargamu masih muda, dan ini adalah usia terbaik untuk berlatih seni bela diri, jadi jangan sia-siakan waktu yang berharga ini. Sebenarnya untuk Anda membawa mereka, berikan kepada anggota keluarga Anda untuk berlatih. Li Changqing mendorong seni mendalam menengah dasar dan seni bela diri tingkat ke-6 di depan Chu Feng. Tuanku, ini. Melihat ini, Chu Feng merasa tersanjung. Meskipun dia sangat menginginkan hal-hal ini, itu semua adalah harta dari sekolah Azur Dragon. Bagaimana dia bisa membawa mereka ke anggota keluarganya untuk berkultivasi? Jangan lakukan ini dan itu. Aku hanya bisa memainkan peran yang berlebihan dalam sekolah Azur Dragon ini. Di masa depan, kamu akan membutuhkanmu untuk memimpinnya ke jalan untuk bangkit. Sekolah Azur Dragon ini cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Secara alami, ini seni bela diri juga akan menjadi milikmu. Li Changqing memaksa seni bela diri itu dimasukkan ke tangan Chu Feng. Chu Feng, orang tua ini menghabiskan cukup uang untuk memenangkanmu. Ambillah. Lagi pula, kamu ditakdirkan untuk bekerja keras untuk sekolah Azur Dragon di masa depan. Buku-buku seni bela diri ini dianggap sebagai hadiah yang kamu dapatkan di muka. Egi melengkungkan bibirnya, jalan. Kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada tuanku Master Sekte, tetapi murid ini berjanji bahwa seni yang mendalam dan keterampilan bela diri ini tidak akan diteruskan ke dunia luar. Chu Feng masih mengambil alih seni yang mendalam dan seni bela diri ini dan memasukkannya ke dalam tas Qian Kun. Haha, jika aku tidak mempercayaimu, aku tidak akan memberikan ini padamu. Melihat bahwa Chu Feng menerimanya, pendiri Azur Dragon tersenyum lebih dan lebih bahagia, dan kemudian berkata kepada Chu Feng, sebenarnya, aku punya waktu sebentar hal untukmu. Masalah ini,
Masalah ini mungkin merupakan kesempatan langka untuk kebangkitan sekolah Azur Dragonku. Ada apa? Tanya Chu Feng ingin tahu. Chu Feng, izinkan aku bertanya dulu, apa yang paling kurang dari sekolah Azur Dragon kita? Li Changqing bertanya tanpa menjawab. Sekolah Azur Dragonku sudah memiliki sumber daya, yang kurang adalah pondasi, yang perlu diakumulasikan sedikit demi sedikit, dan yang paling dibutuhkan saat ini adalah murid-murid yang luar biasa, jawab Chu Feng. Itu benar, yang paling dibutuhkan sekolah Azur Dragon kita adalah murid dengan bakat dan bakat luar biasa. Tapi jika kita ingin menarik murid seperti itu untuk bergabung dengan sekolah Azur Dragon kita harus meningkatkan popularitas sekolah Azur Dragon kita. Hubungan antara kamu dan Gong Luyun Perang Dunia Pertama menyebabkan kegemparan, tapi itu hanya membuat banyak orang meragukan bahwa sekolah Azur Dragon memiliki kekuatan seperti itu. Tapi saat ini, ada kesempatan untuk membuktikan bahwa sekolah Azur Dragon dapat membuktikan bahwa Anda dan saya setelah beberapa saat, itu akan menjadi konferensi tahunan 100 sekte Qingzhou. Konferensi 100 sekolah ini diadakan oleh Sekolah Lingyun, dan ini adalah acara akbar yang mengumpulkan semua sekolah kelas 1 dari Sekolah Qinglong. Di antara acara akbar ini, para murid dari setiap sekte dan penguasa akan mengadakan kompetisi, dan peringkat sekte akan ditentukan oleh hasil perdebatan, dan sekarang jajaran sekte kelas 1 dari sekte Azur Dragon semuanya diperoleh dalam konferensi 100 sekte ini. Peran dalam mempromosikan kebangkitan sekolah Azur Dragon kami, kata Li Changqing. Memang, konferensi 100 sekte adalah kesempatan langka. Jangan khawatir, tuanku. Dalam konfrontasi antara murid dari berbagai sekte, saya, Chu Feng, pasti akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan sekte dan Anda. Chu Feng bersumpah. Haha, kata-katamu cukup. Aku tahu kekuatanmu. Tapi aku mencarimu hari ini. Nyatanya, yang terpenting adalah mendiskusikan masalah terakhir ini denganmu. Ketika Li Changqing mengatakan ini, senyumnya berubah. Ini sedikit aneh. Kepala sekolah, Anda mungkin ingin berbicara langsung jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Feng, jangan salahkan aku untuk masalah ini. Li Changqing tiba-tiba membuang senyumnya dan menjadi serius. Kepala sekolah, apa sebenarnya itu? Chu Feng bingung olehnya. Saya membuat keputusan sendiri dan menikahkan Anda, kata Li Changqing. Apa? Begitu Li Changqing mengatakan ini, Chu Feng terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap matanya, dan bertanya dengan takjub, Tuanku, saya tidak meminta Anda untuk membantu saya menemukan seorang istri. Mengapa Anda baru saja bertanya? Bantu saya membuat pengaturan pernikahan. Chu Feng, jangan bersemangat, izinkan saya memberitahu Anda perlahan, tunangan Anda memiliki banyak latar belakang, Anda telah mendengar tentang sekolah Jade Maiden, bukan? Li Changqing bertanya balik. Sekolah Jade Maiden. Mendengar 3 kata ini, Chu Feng tiba-tiba menjadi tertarik. Chu Feng mungkin tidak tahu tentang sekte lain, tapi dia cukup jelas tentang sekolah Jade Maiden. Karena hampir semua pria di Qingzhou tahu tentang sekte gadis Giok. Sekolah Jade Maiden adalah sekte aneh yang hanya merekrut wanita, bukan pria, karena di sekolah Jade Maiden, seni yang mendalam dan seni bela diri hanya cocok untuk kultivasi wanita. Meski hanya terbuka untuk wanita, persyaratan untuk merekrut murid juga sangat ketat, tidak hanya membutuhkan bakat yang luar biasa, tetapi juga harus memiliki wajah yang baik. Karena itu, sekolah Jade Maiden hanyalah tanah suci yang didambakan semua pria. Murid perempuan dari sekolah Jade Maiden adalah dewi di hati banyak pria. Banyak orang bangga bisa menikah dengan murid dari sekolah Jade Maiden. Itu adalah hal yang sangat menyelamatkan muka. Karena sekte gadis Giok bukan hanya sekte fast, meskipun sekte mereka memiliki sejumlah kecil orang, seluruh sekte tersebut memiliki kurang dari 10.000 orang,
dan hanya beberapa ratus murid inti, tetapi mereka semua sangat kuat, dan mereka termasuk di antaranya. Sekte kelas 1 di Qingzhou dapat digolongkan di antara 5 sekte teratas. Hal ini menyebabkan para murid dari sekte gadis giok secara alami dicap berkualitas tinggi. Tentu saja, ini juga membuat mereka penuh kesombongan. Ada sangat sedikit pria yang bisa disukai oleh mereka, dan bahkan lebih sulit untuk menikah. Oleh karena itu, meskipun para murid dari sekolah Jade Maiden tidak cukup untuk membuat hati Chu Feng bergerak dan menjadi gila, mereka masih cukup untuk membangkitkan rasa ingin tahu Chu Feng. Mengapa kamu tergoda? Melihat penampilan luar biasa Chu Feng, Li Changqing tersenyum jahat. Bahkan para murid dari sekolah Jade Maiden memiliki kelebihan dan kekurangan mereka sendiri. Master Sekte, jangan main-main. Tunangan seperti apa yang kamu pilih untukku? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Hei, aku yakin kamu akan puas dengan yang ini. Itu adalah murid pertama dari sekte gadis giok, Yan Ruyu, yang dikenal sebagai gadis dalam lukisan itu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.